Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dengan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat, beriman dan berislam. Sungguh, itu adalah karunia yang tak ternilai. Dialah Allah yang setiap saat membuka pintu-pintu rahmat-Nya, yang tidak pernah menutup rezeki bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dan bertawakal kepadanya. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih hati kita, teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad, yang telah menunjukkan kepada kita jalan hidup penuh keberkahan dan kemuliaan. Semoga shalawat ini juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman di mana banyak orang mengejar rezeki, namun sering lupa siapa pemilik rezeki itu. Ami Sendri. Kita berusaha siang dan malam, bekerja keras, bahkan terkadang sampai melupakan ibadah. Padahal Allah telah memberi kita kunci-kunci rezeki yang jika diamalkan dengan yakin dan istiqamah, maka rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema ceramah yang sangat penting, sangat relevan dengan kehidupan kita, dan insya Allah bisa menjadi pembuka pintu keberlimpahan. Surah Al-Ikhlas hanyalah terdiri dari 4 ayat pendek, namun jangan tertipu oleh jumlahnya. Di balik ayat-ayat yang singkat itu tersimpan makna yang luar biasa, dalam dan kekuatan spiritual yang dahsyat. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah atas nama Allah dalam sabdanya, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan hanya menunjukkan keutamaan surah Al-Ikhlas, tetapi juga mengisyaratkan bahwa siapapun yang meresapi maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan akan memperoleh keutamaan sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini adalah karunia besar dari Allah bagi hambanya yang sibuk, namun masih ingin dekat dengan Al-Quran dan meraih pahala yang besar. Apa yang membuat surah ini begitu istimewa? Karena seluruh kandungannya adalah tentang tauhid murni, pengesaan Allah secara total. Surah ini menegaskan bahwa Allah itu Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Tidak ada unsur dunia, tidak ada cerita sejarah, hanya penegasan tentang siapa Allah sebenarnya. Ketika seseorang memahami dan mengimani makna surah Al-Ikhlas secara mendalam, maka hatinya akan diluruskan menuju tauhid. Dan ketika hati sudah lurus, dalam tauhid hidup akan mengikuti. Keberkahan mengalir, pintu rezeki terbuka, dan pertolongan Allah turun dalam berbagai bentuk. Hati yang lurus kepada Allah adalah magnet bagi keberkahan. Sungguh luar biasa bahwa keikhlasan dalam bertauhid, sebagaimana terkandung dalam surah Al-Ikhlas, bukan hanya memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah, tetapi juga menjadi wasilah perantara datangnya rezeki yang tidak terduga. Karena ketika Allah ridha, maka bumi dan langit pun bisa digerakkan untuk mengantarkan rezeki kepada hambanya. Banyak kisah nyata dari orang-orang saleh yang mengamalkan surah Al-Ikhlas secara rutin. Baik dibaca 3 kali setiap selesai sholat, 11 kali setelah subuh, atau 41 kali di malam Jumat. Dan mereka melihat sendiri bagaimana rezeki yang tadinya sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang. Semua karena mereka mendekat kepada Allah melalui keikhlasan yang dibawa oleh surah ini. Maka jangan remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Surah Al-Ikhlas mungkin ringan dibaca di lisan, tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah. Ia mampu mengangkat derajat, membersihkan hati, dan membukakan jalan rezeki dari arah yang tak terduga. Cukuplah kita tahu bahwa di balik keikhlasan sejati, ada janji Allah yang tidak pernah mengingkari. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qur An Surah.
Ats-Tsalaq ayat 2-3. Di berbagai penjuru dunia, khususnya di kalangan para ulama, habaib, dan orang-orang syaleh, tersebar luas amalan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali dalam waktu-waktu tertentu, terutama setelah subuh atau di malam Jumat. Mereka bukan hanya menjadikannya rutinitas spiritual, tetapi juga sebagai ikhtiar batin untuk menarik keberkahan dan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit dari mereka yang bersaksi bahwa setelah mengamalkan surah Al-Ikhlas dengan istiqamah, hidup mereka mengalami perubahan drastis. Dari yang sebelumnya dihimpit kesulitan ekonomi, tiba-tiba datang pertolongan Allah melalui jalan yang tidak mereka duga. Ada yang mendapat pekerjaan, ada yang usahanya mendadak ramai, ada pula yang dilunaskan utangnya dengan cara yang tidak masuk akal secara logika manusia. Fenomena ini tentu tidak lepas dari janji Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan hanya janji manis, tapi kepastian dari Zat yang Maha Kuasa. Maka siapapun yang meyakininya dan beramal dengan ikhlas, pasti akan melihat hasilnya. Salah satu bentuk takwa yang sederhana, namun luar biasa efeknya adalah dengan membiasakan hati kita berzikir dan membaca ayat-ayat Allah. Termasuk membaca surah Al-Ikhlas, yang jika dilakukan dengan penuh penghayatan dan ketulusan hati, bisa menjadi bentuk takwa yang sangat kuat. Zikir bukan hanya menggerakkan lisan, tapi menghidupkan ruhani kita. Ketika surah Al-Ikhlas dibaca berulang-ulang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka kita sedang mengukuhkan tauhid dalam hati. Dan saat tauhid itu kokoh, Allah akan mencurahkan keberkahan dalam hidup, termasuk dalam bentuk rezeki yang melimpah. Karena rezeki sejati tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi dari keridaan Allah terhadap hambanya. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa surah Al-Ikhlas bisa menjadi wasilah untuk menarik energi langit, karena isinya adalah pujian murni kepada Allah. Bacaan ini adalah bentuk pengagungan kepada Sang Maha Pemberi, dan Allah itu Maha Pemalu jika hambanya memujinya, lalu tidak dikabulkan doanya. Kita tidak mengatakan bahwa membaca Al-Ikhlas adalah jaminan menjadi miliarder, tapi kita percaya bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan orang yang bersandar kepadanya. Kekayaan hati, kecukupan dalam hidup, dan kemudahan dalam urusan adalah bentuk rezeki yang sering dilupakan, padahal itulah yang paling dibutuhkan manusia. Maka jangan remehkan amalan yang terlihat sederhana ini. Jika dilakukan dengan keyakinan dan keistiqomahan, maka membaca surah Al-Ikhlas bisa menjadi kunci emas yang membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Jadikan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita dan percayalah, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar surah Al-Ikhlas benar-benar menjadi wasilah datangnya rezeki yang tak terduga? Jawabannya terletak pada amalan yang ringan tapi dahsyat, yang telah diamalkan oleh banyak orang saleh sejak dahulu. Kuncinya bukan pada kehebatannya, tapi pada keistiqamahan, niat yang benar, dan keyakinan penuh kepada Allah. Amalan utama yang bisa kita lakukan adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali setiap malam Jumat. Mengapa malam Jumat? Karena malam Jumat adalah malam yang penuh keberkahan, malamnya para doa dikabulkan, dan malam yang dicintai Rasulullah SAW. Membaca Al-Ikhlas di malam ini bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi ladang pahala dan sarana membuka pintu rezeki. Agar hasilnya lebih dahsyat, gabungkan amalan ini dengan sholat sunnah, terutama sholat tahajud atau duha. Salat tahajud dilakukan di sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk menyampaikan
segala hajat termasuk hajat rezeki. Bagi yang tidak sempat bangun malam, salat duha juga luar biasa. Waktunya dari setelah matahari naik hingga sebelum masuk waktu zuhur. Rasulullah SAW bersabda, dalam setiap persendian kalian ada sedekah, dan 2 rakaat duha dapat menggantikannya. Hadis riwayat Muslim. Maka setelah sholat duha, bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh keyakinan. Namun yang paling penting dalam semua amalan ini adalah niat. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekadar mencari dunia. Dunia akan mengikuti jika niat kita lurus. Ketika kita menjadikan ibadah sebagai jalan menuju ridha Allah, maka rezeki yang kita cari bukan hanya akan datang, tapi juga menjadi berkah dan menenangkan jiwa. Amalan ini juga mengajarkan kita arti dari istiqamah. Bukan yang terbanyak yang diberi keberkahan, tapi yang paling konsisten. Amalan kecil tapi terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amalan besar, tapi hanya sesekali. Jadi, jika Anda memutuskan membaca Al-Ikhlas 41 kali setiap malam Jumat, lakukan dengan tekun. Jangan berhenti di minggu pertama. Bila suatu malam tidak sempat melakukannya, jangan putus asa. Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Bangun kembali semangat di minggu berikutnya. Terkadang, Allah menunda hasil bukan karena menolak doa kita, tapi karena ingin melihat seberapa serius kita dalam ikhtiar. Dan siapa yang sabar serta tekun akan melihat buah manis dari amalannya. Jadikan membaca surah Al-Ikhlas ini bukan hanya sebagai ritual mingguan, tapi sebagai bentuk komitmen spiritual untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Jangan lupa berdoa setelahnya, minta rezeki yang halal, berkah dan luas. Percayalah, ketika Allah sudah menjadi tujuan kita, maka dunia akan mengikuti di belakang. Karena siapa yang memilih Allah sebagai sandaran, maka Allah akan cukupkan segalanya. Kebanyakan orang mengira bahwa rezeki itu hanya soal uang dan materi, padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki bisa berupa ide cemerlang, jaringan relasi yang kuat, kesempatan emas, kesehatan yang prima, hingga ketenangan hati yang tak ternilai. Maka, orang yang merasa dirinya tidak punya uang belum tentu miskin. Bisa jadi, dia sedang diberi rezeki dalam bentuk lain yang lebih besar. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka hatinya akan dibimbing keluar dari gelisah, pikirannya dijernihkan dari kesulitan, dan langkahnya dituntun menuju jalan keluar yang selama ini mungkin tidak terpikirkan. Itulah bukti bahwa Allah yang membuka jalan bagi hambanya yang bertakwa dan berserah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya. Kekayaannya tidak akan pernah berkurang meski seluruh makhluk meminta sekaligus dan Dia kabulkan semuanya. Karena itu, jika kita ingin kaya, maka mendekatlah kepada Yang Maha Kaya. Jangan hanya kejar uang, tapi kejar Dia yang menggenggam seluruh kekayaan dunia dan akhirat. Perhatikan janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini adalah ilustrasi indah tentang keajaiban sedekah. 1 menjadi 700, bahkan bisa lebih. Maka jangan ragu untuk bersedekah, walaupun sedikit. Satu-satunya hal yang tidak akan pernah membuat kita miskin adalah memberi. Setiap rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah tidak pernah hilang. Justru ia akan kembali dalam bentuk rezeki yang lebih besar dan tak terduga. Bahkan sedekah bisa menjadi jalan tercepat untuk membuka pintu kekayaan. Bersamaan dengan sedekah, syukuri apa yang sudah ada, sekecil apapun, karena rasa syukur adalah magnet rezeki. Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Banyak orang sibuk minta tambahan, tapi lupa mensyukuri yang sudah ada. Padahal kunci penambahan ada pada syukur. Dan jangan lupakan kekuatan amalan-amalan spiritual.
seperti membaca surah Al-Ikhlas, sebab amalan itu membersihkan hati dari cinta, dunia yang berlebihan, lalu mengisi hati dengan cinta kepada Allah. Ketika hati dipenuhi dengan tauhid, maka dunia pun akan datang dengan sendirinya, tunduk kepada pemiliknya yang tawakal. Ingat, bukan usaha semata yang membuat seseorang kaya, tetapi izin dan kehendak Allah yang menjadikan harta itu barokah dan cukup. Maka saat kita ingin kaya, jangan hanya kerja keras, tapi juga kerja hati dan kerja iman. Dekat dengan Allah, bersedekah, bersyukur, dan istiqamah membaca surah Al-Ikhlas. Itulah jalan menuju kekayaan sejati yang penuh keberkahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa rezeki itu datangnya bukan dari pekerjaan, bukan pula dari atasan, klien, atau orang pasar. Semua itu hanyalah perantara. Sumber rezeki sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sehebat apapun usaha kita, jika tidak disertai dengan keikhlasan dan kedekatan kepada Allah, hasilnya tetap bisa terasa sempit, penuh lelah namun jauh dari berkah. Karena itu, mari kita mulai membangun koneksi spiritual dengan Allah Sang Pemberi rezeki. Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan menghidupkan amalan surah Al-Ikhlas. Jangan hanya dijadikan bacaan penutup salat, tapi jadikan ia nafas harian, zikir malam, dan senjata untuk mendekat kepadanya. Mari mulai malam ini, jika Allah beri kita umur dan kekuatan. Ambillah wudhu, hadapkan hati kepadanya, lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di malam Jumat. Jangan sekadar membaca, tapi bacalah dengan cinta, keyakinan, dan harapan besar kepada Allah. Niatkan sebagai bentuk ibadah, sebagai langkah mendekat, dan sebagai doa agar dimudahkan segala urusan. Lakukan amalan ini secara rutin, bukan hanya sekali. Rezeki besar tidak selalu datang dari usaha besar, tapi dari ketekunan kecil yang dilakukan terus-menerus. Allah mencintai amalan yang sedikit, namun terus dikerjakan. Maka jangan berhenti, walau hasilnya belum terasa dalam waktu dekat, teruslah istiqomah. Ingat, di balik 4 ayat pendek itu tersimpan kekuatan besar. Al-Ikhlas bukan hanya tentang pengakuan tauhid, tapi juga tentang penyerahan total diri kita kepada Allah. Dan barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia dari segala arah, termasuk dalam hal rezeki, ketenangan, dan keberkahan hidup. Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta." Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa murah hati dan pengasihnya Allah. Kita hanya butuh sedikit langkah untuk mendekat, dan Dia akan menyambut kita dengan cinta yang berlipat. Tinggal kita yang memilih, melangkah atau terus menunggu. Jangan tunggu kaya dulu untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas. Justru amalkan agar dibukakan jalan menjadi kaya. Bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati, kaya makna, dan kaya dalam keberkahan. Jangan tunggu punya waktu luang. Justru luangkan waktu agar waktu kita menjadi lebih bermakna dan bernilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Ikhlas menjadi cahaya bagi hidup kita, menjadi sebab turunnya rahmat, dan menjadi jalan dibukakannya pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Mari mulai sekarang dan lihatlah bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang ajaib untuk hamba-hambanya yang ikhlas dan yakin.